Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di pelajaran kimia akan membahas materi mengenai senyawa karbon. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Arido Agahari, Nabila, Nurfitria, Nada. Baik, hadir semua. Materi kali ini yaitu mengenai senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini sebelumnya sudah dijelaskan mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai senyawa-senyawa yang lainnya. Materinya yaitu haloalkana, amina, alkanol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan alkil alkanoat. Nah, yang pertama yaitu contoh aplikasi yang mengandung senyawa karbon. Yang pertama yaitu haloalkana. Haloalkana sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu klorometana yang berfungsi sebagai zat pewarna. Kemudian ada kloroetana yang digunakan untuk pembuatan TeL. Kemudian yang ketiga ada diklorometana yaitu yang digunakan sebagai pembuatan cat. Kemudian ada trikloroetana yaitu sebagai bahan pelarut ekstraksi penisilin. Nah, kemudian senyawa yang kedua yaitu amina. Amina berfungsi dalam proses pemurnian air, dalam pembuatan obat-obatan, dan pengembangan pestisida. Kemudian terlibat dalam produksi asam amino. Kemudian yang ketiga yaitu senyawa alkanol. Nah, senyawa alkanol ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu metanol sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian yang kedua yaitu etanol sebagai pelarut, sebagai desinfektan, maupun sebagai pembuatan ester dan bahan bakar. Kemudian yang ketiga yaitu gliserol dalam pembuatan alat kosmetik. Kemudian senyawa yang keempat yaitu eter. Eter ini berfungsi sebagai alat infus. Kemudian sebagai bahan bakar alternatif juga. Kemudian senyawa yang selanjutnya yaitu alkanal yang berfungsi sebagai pembunuh kuman dan bahan untuk mengawetkan. Kemudian juga dapat sebagai pembuat plastik yang tahan panas. Kemudian ada alkanon. Alkanon ini berfungsi sebagai pembersih cat kuku, pelarut lilin, atau plastik. Kemudian berfungsi sebagai wewangian dalam sabun, deterjen, krim, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu asam alkanoat yang berfungsi sebagai pengawet makanan dan penambah rasa pada makanan. Dan juga dapat berfungsi sebagai pembuat lilin. Senyawa yang terakhir yaitu alkil alkanoat yang berfungsi sebagai esen pada makanan dan sebagai bahan pembuat kain. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Dapat dilihat dalam kertas di sini yaitu haloalkana itu memiliki gugus fungsi X dengan rumus umum Rx. Nah, kemudian yang kedua yaitu alkanol dengan gugus fungsi OH dengan rumus umum ROH. Kemudian ada amina dengan gugus fungsi NH2 dengan rumus umum RNH2. Kemudian ada alkoksi alkana atau eter dengan gugus fungsi O dan rumus umum ROR. Kemudian ada alkanal atau aldehida dengan gugus fungsi CHO dan alkanon yang memiliki gugus fungsi CO. Kemudian yang selanjutnya ada alkanal dengan gugus fungsi CHO dan alkanon dengan gugus fungsi CO. Nah, alkanon ini memiliki rumus umum yang sama yaitu CnH2nO. Kemudian ada golongan senyawa asam alkanoat dan alkil alkanoat yang memiliki rumus umum sama yaitu CnH2nO2. Nah, gugus fungsi asam alkanoat yaitu COOH dan gugus fungsi pada alkil alkanoat yaitu COO.
Agar lebih jelas, pengelompokan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tata nama. Yang pertama yaitu mengenai haloalkana. Pada soal nomor 1, yaitu ada senyawa CH3, CH2, CH2, CH yang mengikat iodin, CH2, CH3. Yang pertama, kita harus menuliskan nomor pada atom karbon. Nah, penomorannya itu diawali dengan C yang dekat dengan halogen, yaitu C yang berada pada sebelah kanan. Diurutkan nomor 1 sampai nomor terakhir yaitu, nah pada soal ini itu C-nya itu berakhir pada angka 6. Nah, cara penulisan yang pertama yaitu diurutkan menurut abjadnya. Nah, kemudian yang kedua itu, dalam penentuan nomor selalu diberi nama dari ujung rantai yang paling dekat dengan halogen. Nah, sehingga C yang mengikat dengan iodin itu kan bernomor 3, sehingga penulisannya yaitu 3 strip. Nah, strip ini yaitu menghubungkan antara angka dan huruf. Kemudian iodo. Iodo ini yaitu halogen yang terikat pada C nomor 3. Kemudian dituliskan heksana karena C yang ada pada senyawa tersebut berjumlah 6, sehingga penulisannya yaitu 3 strip iodoheksana. Kemudian pada soal nomor 2 yaitu ada senyawa yang mengikat dua halogen, yaitu Cl, CH2, CH yang mengikat brom, CH2, CH2, dan CH3. Cara penulisannya yaitu dengan mengurutkan nomor terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua halogen yaitu klor dan brom. C yang paling dekat dengan halogen yaitu C yang terikat pada Cl, sehingga penomorannya itu dari kiri ke kanan dan berakhir pada C nomor 5. Nah, penulisannya yaitu membandingkan klor dengan brom. Nah, yang abjadnya paling awal yaitu brom, sehingga penulisannya yaitu 2 bromo karena bromo terikat pada C dengan nomor 2, kemudian kloropentana. Nah, bisa juga dapat dituliskan 2 bromo 1 kloropentana karena kloro terikat pada C nomor 1. Senyawa yang kedua yaitu amina. Ada beberapa peraturan untuk menuliskan nama senyawa amina. Yang pertama yaitu gugus NH2 dinamakan amino. Yang kedua, jika gugus NH2 lebih dari 1 maka diberi imbuhan di, tri, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menulis angka untuk posisi gugus NH2 terlebih dahulu, lalu diikuti nama amino ditulis dan diakhiri dengan nama gugus lain. Pada soal nomor 1 yaitu senyawanya NH2, CH2, 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 NH2. C yang terkandung dalam senyawa ini yaitu berjumlah 3, sehingga penomorannya dapat ditulis dari kanan maupun dari kiri, karena kanan dan kiri ini mengandung gugus amina. Penamaannya yaitu menuliskan nomor C yang dekat dengan gugus amino. Nah, di sini ada nomor 1 dan 3, sehingga penulisannya 1,3 diaminopropana. Diamino karena terdapat 2 gugus amino dan 3 atom C, sehingga dinamakan 1,3 diaminopropana. Kemudian pada soal nomor 2, ini mengandung ikatan rangkap 2, sehingga aturan penamaannya yaitu nama amina primer tak jenuh dengan mengganti akhiran A pada nama alkena menjadi akhiran il dan diikuti dengan nama amina. Nah, pada soal berikut ini, C yang dekat dengan gugus amina yaitu diberi nomor 1, sehingga penomorannya dari kanan ke kiri. Kemudian dituliskan 2
propenil amina. Kenapa di sini dituliskan angka 2? Karena C yang bernomor 2 ini berikatan rangkap. Kemudian propenil karena C yang terkandung dalam senyawa ini berjumlah 3 dan amina yaitu gugus fungsinya, sehingga dinamakan 2 propenil amina. Nah, pada soal nomor 3 yaitu jika terdapat gugus NH maka termasuk amina sekunder. Penamaannya mendapat awalan N diikuti nama gugus alkil yang terikat pada gugus NH dan diakhiri dengan nama alkana plus amina. Di sini dengan nama N-metil propana amina. Senyawa yang ketiga yaitu alkanol. Tata namanya yaitu yang pertama, mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Alkana menjadi alkohol. Contohnya, CH3CH2OH menjadi etanol. Kemudian yang kedua, menentukan rantai induk yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Selain itu, atom karbon lain sebagai cabang. Yang ketiga, memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapat nomor terkecil. Pada soal berikut ini, penomoran ditulis dari kanan ke kiri karena OH terikat pada C di sebelah kanan, sehingga penomorannya dari kanan ke kiri. Dan C dengan nomor 2 mengandung metil atau CH3, sehingga penulisannya 2-metil butanol. Senyawa yang selanjutnya yaitu alkoksi alkana atau eter. Aturan tata nama IUPAC-nya yaitu yang pertama, eter dianggap sebagai turunan alkana yang satu atom H diganti oleh gugus alkoksi atau ROR. Kemudian yang kedua, jika gugus alkilnya berbeda, alkil yang dianggap sebagai alkoksi adalah alkil yang rantai C-nya lebih pendek, sedangkan alkil yang rantainya lebih panjang dianggap sebagai rantai alkana atau rantai pokok. Kemudian, penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi, sehingga C yang mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Pada soal berikut, CH3O CH mengikat CH3 dan CH3. Penomoran dimulai dari C di sebelah kanan, sehingga dinamakan 2-metoksipropana. Alkanol dan alkoksi alkana merupakan isomer, yaitu memiliki rumus molekul yang sama. Rumus molekul pada alkanol dan eter yaitu CnH2n plus 2O. Senyawa yang berikutnya yaitu alkanal atau aldehida. Aturan tata nama IUPAC-nya yang pertama, nama alkanal diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Kemudian, tata nama senyawa alkanal dengan rantai cabang sama seperti tata nama alkohol, tetapi posisi gugus fungsi CHO tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom nomor 1. Dapat terlihat pada soal bahwa C yang mengandung gugus fungsi aldehid bernomor 1, sehingga penulisan penomorannya dari kanan ke kiri dan dinamakan 2-metil butanal. Senyawa selanjutnya yaitu alkanon atau keton. Aturan tata nama IUPAC-nya yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Yang kedua, memberi nomor salah satu ujung rantai sehingga atom C pada gugus karbonil mendapat nomor terkecil. Kemudian, urutan penamaannya, nomor cabang, nomor atom C gugus karbonil, nama rantai induk atau alkanon. Terlihat pada soal nomor 1, penomorannya itu dari kanan ke kiri, sehingga dinamakan 4,5 dimetil 3 heksanon,
Sedangkan pada nomor 2, urutan penomoran dari kiri ke kanan, sehingga dinamakan dua butanon. Alkanal dan alkanon adalah isomer yang memiliki rumus molekul sama, yaitu CnH2nO. Senyawa selanjutnya yaitu asam alkanoat. Aturan tata nama IUPAC-nya yang pertama, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkena yang disesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat dan diawali dengan kata asam. Contohnya metana menjadi asam metanoat. Kemudian yang kedua, menentukan rantai induk, yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Kemudian, memberi nomor salah satu ujung rantai sehingga atom C pada gugus karboksil mendapat nomor terkecil. Dapat terlihat pada contoh soal nomor 1, yaitu penomoran dari kanan ke kiri, karena C yang mendapat nomor 1 yaitu gugus asam alkanoatnya, sehingga penamaannya asam 2-metil-butanoat. Kemudian contoh soal nomor 2, yaitu penomoran juga diawali dari kanan ke kiri, sehingga dinamakan asam 3-hidroksi 2-metil-butanoat, karena C pada nomor 2 itu mengandung metil dan C pada nomor 3 mengandung gugus hidroksil. Senyawa yang terakhir yaitu alkil alkanoat atau ester. Penamaan senyawa alkil alkanoat hampir sama dengan penamaan asam alkanoat, hanya saja karena atom H dari gugus OH diganti dengan nama alkil, jadi penamaannya dengan menyebutkan nama alkil terlebih dahulu, baru kemudian alkanoat. Pada soal nomor 1, yaitu penomoran diawali dari kanan ke kiri, sehingga penamaannya metil 2-metil-butanoat. Asam alkanoat dan alkil alkanoat merupakan isomer dengan rumus molekul sama yaitu CnH2nOn. Untuk mengukur pemahaman anak-anak semua, Ibu akan membagikan masing-masing kelompok dengan LKS. Nah, masing-masing kelompok ini berisikan 4-5 orang. Nah, kemudian nanti dikumpulkan ke Ibu. Apakah sudah selesai pengerjaan LKS-nya? Mohon dikumpulkan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Sepertinya kalian semua sudah memahami materi hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.